Bulan Januari tahun 2021, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengungkapkan tentang proyek pembangunan baru yang sangat besar. Upaya tersebut sebagai rencana masa depan negaranya dan dunia pada sebuah kota yang membentang sepanjang garis 100 mil. Proyek tersebut adalah kota linear. Nah, seperti apa sih kota linear ini? Mengapa Arab Saudi membangun kota linear? Jika penasaran dengan hal tersebut, simak ulasan berikut ini sampai habis. Kota linear merupakan bagian dari proyek pembangunan yang lebih besar yang dirancang oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Nah, proyek pembangunan berskala besar ini tidak terlepas dari visi Saudi 2030 yang tidak ingin lagi bergantung pada minyak. Ya, perekonomian Arab Saudi sangat bergantung pada industri minyak seperti yang kita ketahui, yang secara historis menguatkan pertumbuhan ekonomi negara ini. Selain itu, industri ini juga menjadikan negara Arab Saudi sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-18 dunia berdasarkan produk domestik bruto. Sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di planet ini, Arab Saudi menyadari bahwa minyak sebagai kekuatan ekonomi juga punya kelemahan jika terus bergantung pada industrinya. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi ekonomi sebagai bagian dari visi Saudi 2030. Negara tersebut mulai berinvestasi pada proyek infrastruktur besar, pendidikan, penelitian ilmiah, sistem perawatan kesehatan, dan sektor pariwisata. Inisiatif Visi 2030 Arab Saudi sendiri dirilis pada April 2016 yang didorong oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Walaupun secara resmi dinobatkan sebagai putra mahkota serta Menteri Pertahanan, Mohammed bin Salman dianggap sebagai pemimpin de facto negara itu. The Land City mungkin merupakan bagian dari proyek terbesar dari kampanye yang lebih besar yang diprakarsai oleh sang putra mahkota, apalagi kalau bukan NEOM. Kota linear ini diketahui sedang dibangun di Provinsi Tabuk, Arab Saudi, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona untuk kota baru. Wilayah tersebut terletak di Teluk Aqaba dan Laut Merah dengan Selat Tirang sebagai penghubung keduanya. Bagian seberang selat terdapat Sharm el-Sheikh, sebuah kota Mesir yang secara ekonomi sepenuhnya diarahkan untuk pariwisata dan juga resort tepi laut yang populer dan mahal. Pulau Tiran dan Sanafir secara historis disengketakan oleh Mesir dan Arab Saudi. Tetapi untuk hal ini, Mesir mengendalikan Arab Saudi. Parlemen Mesir sepakat untuk melakukan transfer pulau-pulau ini ke Arab Saudi sehingga dapat membuka akses bagi jalan lintas yang bakal menghubungkan kedua negara. Sebagai bagian dari proyek NEOM, sebuah jembatan direncanakan melintasi Selat Tiran yang dapat menciptakan koneksi darat dari Afrika Utara ke Jazirah Arab yang melalui Israel. Konstruksi untuk sejumlah proyek yang pertama dimulai sejak NEOM diresmikan. Pada fase awal NEOM dikembangkan, beberapa kompleks hotel serta apartemen mewah dibuat. Pada tahun 2019 misalnya, Bandara NEOM Bay yang baru dibangun diresmikan dan memberikan koneksi langsung dari ibu kota Arab Saudi Riyadh. Namun, proyek besar NEOM pada saat ini nampaknya tidak ditujukan bagi masyarakat umum. Hal ini dikarenakan kompleks taman besar ini terdiri atas beberapa istana untuk kerajaan Saudi, seperti proyek untuk Raja Saudi, putra mahkota dan saudaranya, serta sejumlah villa untuk anggota keluarga lainnya. Konsep The Line City yang dirilis pada awal tahun 2021 untuk pertama kalinya diharapkan dapat membawa sejumlah keunggulan sebagai kota masa depan. Kota tersebut akan disusun dengan 3 tingkat yang berbeda. Pada permukaan tanah, akan ada zona pejalan kaki yang lengkap tanpa jalur pengendara. Taman hijau harus mendorong kegiatan berjalan kaki dan juga bidang rekreasi. Sedangkan tingkat 2 harus berfungsi sebagai toko pelayanan dan ruang komersial lainnya. Tingkat ketiga merupakan yang paling rendah dan akan digunakan sebagai tulang belakang kota. Disinilah penumpang dan barang diangkut melintasi kota. Sistem transit yang berkecepatan tinggi direncanakan untuk melakukan perjalanan ke seluruh titik di sepanjang kota dengan jarak tempuh hanya dalam waktu 20 menit. Tulang belakang ini seharusnya menghubungkan modul kota yang berbeda, sehingga semua tugas dan aktivitas warga kota dapat dilakukan dengan transportasi umum dan berjalan kaki.
Seluruh tata letak kota dirancang berdasarkan premis bahwa banyak kota besar pada saat ini merupakan hasil dari revolusi industri. Hal tersebut membuat mereka lebih banyak dibangun untuk mesin, mobil, dan industri dibandingkan penduduk yang menghuninya. Namun, konsep tentang kota yang lebih sesuai dengan kebutuhan warganya masih terus dipelajari. Nah, The Line City bertujuan untuk mengurangi kebutuhan mobil pribadi dan mengatur semua layanannya secara berkelanjutan. Sebab kota ini akan ditopang sepenuhnya oleh energi bersih dari tenaga surya, angin, dan juga hidrogen. Selain itu, kecerdasan buatan juga digunakan untuk menyederhanakan kehidupan warga dan menggunakan sumber daya secara lebih efektif. Pemerintah Arab Saudi diketahui akan menginvestasikan sebanyak 500 miliar dolar Amerika Serikat pada proyek NEOM ini. Bentuk linear kota tersebut sangat menarik dan akan dipandang sebagai hal yang spektakuler untuk dilihat dari luar angkasa. Kerajaan mempromosikan proyek ini ke seluruh penjuru dunia dengan iklan internet, iklan TV kabel, dan serangkaian video penjelasan daring. Walaupun banyak menarik perhatian, tetapi kota linear Arab Saudi bukanlah ide yang baru. Seperti misalnya perencanaan kota Spanyol Arturo Soria yang mengembangkan rencana kota linear pada tahun 1880-an. Sang kreator membayangkan bahwa bentuk kota linear yang sempit di sepanjang rute transportasi yang lebih sedikit membuat setiap warga akan mempunyai akses dengan alam dan pertanian. Arturo berupaya keras untuk menciptakan kota yang dapat merangkul wilayah pedesaan yang diyakini bisa memberikan keseimbangan yang lebih antara kehidupan desa dan kota. Sedangkan perencana kota Rusia, Nikolai Alexandrovich Milijutin, mengambil ide tersebut dan diterapkan di Brasil pada tahun 1950-an. Hal tersebut dilakukan pada saat negara ini menciptakan ibu kota yang baru dari awal, yakni Brasilia. Kota yang direncanakan seharusnya mewujudkan Brasil modern dengan desain yang menjadikan poros tengah sebagai pusat kota. Namun, perencanaan kota Brasilia masih kontroversial dan sering dikritik karena dirancang dari ruang angkasa, bukan dari permukaan jalan. NEOM di sisi lain berbeda dengan Brasil pada beberapa hal. Termasuk fakta bahwa Brasilia sangat bergantung pada lalu lintas mobil dan NEOM ingin membuat mobil tidak dibutuhkan. Namun kekhawatiran rancangan kota tetap ada karena visi yang diterapkan oleh para penguasa dan arsitek akan sejalan dengan kebutuhan warga yang menghuninya masih dipertanyakan. Sebab warga kota tersebut dipindahkan secara paksa untuk menciptakan ruang bagi NEOM. Bahkan suku Al-Huwaitat yang menghuni wilayah ini menyerukan penyelidikan oleh PBB karena mereka dipaksa untuk menyerahkan rumah mereka untuk proyek prestisius ini. Pemerintah ingin menjadikan NEOM sebagai kawasan perdagangan bebas dengan sistem perpajakan dan hukumnya secara independen. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan bagi investor global yang dapat memberikan keamanan dan tidak terhalang oleh sistem hukum berbasis syariah ultra konservatif negara. Sebuah cara yang mirip dengan Uni Emirat Arab yang dapat dipertimbangkan sebagai strategi perencanaan kota. Pada tahun 2006, Uni Emirat Arab menerapkan pengadilan hukum umum berbahasa Inggris terpisah untuk dapat menjamin standar internasional di pusat keuangan internasional Dubai. Hal tersebut menjadi sebuah zona ekonomi khusus, tetapi pengadilan ini juga dapat mengadili kasus di luar zona ekonomi. Bahkan mereka menyediakan yurisdiksi independen yang mengatur perselisihan sipil dan komersil. Sedangkan hukum lainnya seperti hukum pidana tidak berpengaruh. Tetapi pada kasus NEOM belum diketahui tentang hukum seperti apa yang akan disusun. Janji undang-undang progresif serta visi yang diiklankan secara luas hanya difungsikan sebagai cara untuk menarik perhatian investor internasional agar bergabung dengan proyek ini. Selain itu banyak yang kontradiksi dengan janji-janji tersebut dan juga perilaku pemerintah Arab Saudi yang tidak terlepas dari sorotan. Putra mahkota Mohammed bin Salman mempromosikan liberalisasi dengan sangat waspada di beberapa bidang masyarakat Arab Saudi. Tidak hanya itu, sang pangeran juga bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Begitulah, proyek NEOM dan The Line berfungsi sebagai kampanye untuk meraih lagi citra pemerintah Arab Saudi di luar negeri. Hal ini dinilai sebagai bentuk keinginan Arab Saudi untuk lebih terbuka di bisnis internasional.